Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azizki Putri dengan NIM 24075090 dari program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah yang mana saya telah dapat melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai bisnis plan dalam kewirausahaan. Yang mana topik-topik yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama yaitu mengenai pengertian dari rencana usaha atau bisnis plan. Yang kedua itu tujuan membuat rencana bisnis, dan yang ketiga itu ada prinsip rencana usaha atau bisnis plan tadi. Yang keempat, bagaimana format penulisan rencana usaha dan perencanaan bisnis yang baik, serta bagaimana cara penyusunan rencana usaha yang sesuai dan sistematik. Nah, yang ketujuh itu ada teknik presentasi rencana usaha bisnis plan atau perencanaan bisnis tersebut. Nah, poin pertamanya di sini yaitu pengertian rencana usaha atau bisnis plan. Jadi, pengertiannya adalah rencana usaha atau bisnis plan adalah dokumen tertulis yang merincikan seluruh ide dan perencanaan terkait bisnis yang akan atau sedang dijalankan. Nah, dokumen ini berisi gambaran secara menyeluruh tentang kegiatan bisnis, yang mana itu meliputi target, sasaran, konsep, visi dan misi, strategi pemasaran dan analisis pasar, manajemen, hingga proyeksi keuangannya. Nah, bisnis plan ini biasanya dibuat untuk menjadi panduan dalam menjalankan usaha serta sebagai alat untuk menarik investasi atau memperoleh pendanaan yang diperlukan. Jadi, pengertian rencana usaha atau bisnis plan ini yang pertama direncanakan jelas dan terfokus pada tujuan bisnis. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan menghindari istilah teknis yang membingungkan pembaca. Yang ketiga, definisi dari bisnis itu harus bisa menggambarkan keseluruhan ide usaha secara ringkas tetapi secara komprehensif dan mudah dipahami. Nah, poin yang kedua yaitu tujuan membuat rencana usaha atau bisnis plan. Yang pertama, tujuannya itu menetapkan arah dan tujuan bisnis secara jelas. Yang kedua, menyusun strategi dan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, membangun pengelolaan keuangan dan pengelolaan bisnis. Dan yang keempat itu sebagai alat untuk menarik investor, kreditor, atau mitra bisnis. Yang kelima yaitu menyediakan roadmap untuk pengembangan usaha di masa depan. Jadi intinya, kesimpulan dari tujuan membuat rencana usaha atau bisnis plan adalah untuk menentukan arah dan tujuan bisnis secara jelas sehingga bisnis dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Nah, bisnis plan ini juga berfungsi untuk menyusun strategi dan langkah-langkah sistematis yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, rencana usaha membantu dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan bisnis secara keseluruhan. Karena bisnis plan ini berperan sebagai alat untuk menarik investor, pemberi pinjaman, atau mitra bisnis dengan menunjukkan potensi dan kelayakan usaha. Sehingga bisnis plan ini menyediakan roadmap atau peta jalan untuk pengembangan usaha di masa depan, sehingga pengelolaan bisnis dapat melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi secara berkala untuk memastikan bisnis tersebut tetap pada jalurnya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu bisnis plan dan apa tujuan dari bisnis plan tersebut, kita harus mengetahui prinsip dari bisnis plan tersebut. Nah, jadi prinsip utama dalam menyusun bisnis plan yang baik dan efektif yaitu meliputi beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu mengenai kejelasan dan kesederhanaan. Di mana di sini bisnis plan harus disampaikan dengan bahasa yang jelas dan sederhana agar mudah dipahami semua pihak yang membacanya. Nah, isinya di sini harus ringkas namun tetap lengkap dan fokus pada poin-poin utama sehingga audiens dapat memahami visi, misi dan strategi serta proyeksi bisnis dengan cepat dan tepat.
Nah, yang kedua itu ada keteraturan dan sistematika logis, yang mana isi dari bisnis plan ini harus tersusun secara sistematis dan berurutan, baik itu mulai dari ringkasan eksekutif, gambaran umum bisnis, analisis pasar, strategi pemasaran, dan rencana operasional sehingga proyeksi keuangan. Urutan yang logis ini dapat memudahkan pembaca mengikuti alur dan memahami seluruh rencana bisnis secara komprehensif. Nah, yang ketiga itu ada data informasi akurat dan terpercaya. Nah, maksudnya di sini penggunaan data yang valid dan relevan sangat penting karena agar bisnis ini memiliki basis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan data ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan menambah kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, prinsipnya itu ada rencana implementasi yang konkret dan realistis. Nah, maksudnya di sini bisnis plan ini harus menyertakan langkah-langkah nyata, terukur, dan dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang tersedia. Nah, tujuannya di sini agar strategi yang dirancang benar-benar dapat dijalankan dan mencapai hasil yang diharapkan dengan memperhatikan kondisi nyata di lapangan yang ada. Yang kelima itu ada menyesuaikan isi dengan tujuan dan audiens. Nah, maksudnya di sini bisnis plan ini harus disusun sesuai dengan tujuan spesifik, apakah untuk mendapatkan modal, mengarahkan pengelolaan internal, atau untuk keperluan lainnya, sehingga isi dan gaya penyampaiannya harus sesuai dengan audiens yang dituju agar pesan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Nah, prinsip-prinsip ini penting agar bisnis plan yang disusun benar-benar efektif sebagai alat strategis dalam pengembangan dan keberlangsungan bisnis yang akan kita jalankan atau yang sedang direncanakan. Nah, setelah kita mengetahui prinsip-prinsip yang harus dicapai pada bisnis plan, kita masuk kepada poin berikutnya, yaitu mengenai format lengkap bisnis plan. Nah, ini tuh terdiri dari beberapa bagian utama yang harus disusun secara sistematis dan lengkap. Yang pertama yaitu memiliki cover depan. Maksudnya di sini ada gambar dan desain menarik yang mencerminkan karakteristik dari usaha tersebut. Yang kedua itu ada ringkasan eksekutif, yang mana di sini gambaran singkat dan padat tentang keseluruhan isi dari bisnis plan tersebut. Di sini itu harus menyampaikan visi, misi, tujuan utama dan keunggulan dari usaha tersebut. Nah, pada ringkasan eksekutif ini harus menyangkut ringkasan keunggulan dari produk atau jasa, strategi utama, dan proyeksi keuangan secara garis besar. Nah, biasanya ini dibuat terakhir tetapi ditempatkan di awal dokumen agar menarik pembaca. Yang ketiga yaitu ada deskripsi perusahaan, yang dimana di sini itu harus ada identitas lengkap seperti nama usaha, bentuk badan hukum, lokasi dan struktur dari organisasi, serta latar belakang pendirian dan tujuan dari usaha tersebut. Di sini juga harus ada visi dan misi perusahaan, gambaran tentang produk jasa yang ditawarkan, keunggulan dan nilai tambah yang diberikan kepada pelanggan atau pembeda dari produk yang lainnya, produk dari perusahaan lain. Yang keempat di sini ada yaitu analisis produk atau jasa, yang mana di sini dia harus mendeskripsikan detail mengenai produk atau jasa yang akan ditawarkan, dan keunikan dan keunggulan produk atau jasa dibanding dengan kompetitor yang lain. Nah, di sini juga harus ada manfaat utama bagi pelanggan dan nilai tambah yang diberikan. Yang kelima itu ada analisis pasar. Nah, selanjutnya ini di analisis pasar itu harus ada studi tentang target pasar, segmen pelanggan dan kebutuhan pasar. Di sini juga dibutuhkan yaitu riset kompetitor dan posisi usaha dalam pasar. Dan kita harus mengetahui peluang dan tantangan yang ada pada pasar tersebut. Yang keenam ada strategi pemasaran dan penjualan. Di sini harus ada rencana pemasaran yang mencakup strategi harga, promosi, distribusi, dan penjualan. Nah, pendekatan ini digunakan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan melalui saluran distribusi dan kerjasama yang akan kita lakukan. Yang ketujuh itu ada rencana operasional dan manajemen, yang mana di sini tuh harus ada struktur organisasi dan tim manajemen. Di sini harus ada rencana produksi atau operasional harian serta lokasi usaha dan fasilitas yang digunakan,
serta di sini tuh harus ada sistem pengelolaan sumber daya dan bagaimana proses kerja dari bisnis plan tersebut. Yang kedelapan yang paling penting yaitu proyeksi keuangan. Di sini harus diperkirakan pendapatan dan pengeluaran selama beberapa tahun ke depan, yaitu juga harus menganalisis arus kas, laba rugi, dan neraca dari proyeksi tersebut. Nah, proyeksi kebutuhan dana dan strategi pendanaan, serta harus ada analisis kelayakan usaha dari aspek keuangan. Yang terakhir itu harus ada lampiran dan dokumen pendukung. Maksudnya di sini tuh harus bisa berupa profil lengkap tim dari manajemen, surat izin usaha, data riset pasar, dan dokumen lain yang mendukung keabsahan dan kepercayaan terhadap bisnis plan tersebut. Nah, selanjutnya itu masuk kita pada poin berikutnya, yaitu mengenai perencanaan bisnis yang baik. Jadi, perencanaan bisnis yang baik adalah fondasi penting untuk kesuksesan usaha, yang mana itu mencakup beberapa aspek mengenai yang pertama yaitu menyusun langkah bisnis berdasarkan riset pasar yang valid. Nah, perencanaan harus dimulai dengan riset pasar yang mendalam dan valid, yang mana itu tuh harus mencakup pemahaman kebutuhan pelanggan, tren industri, dan analisis kompetitor. Nah, informasi ini menjadi dasar untuk menentukan produk atau jasa yang sesuai dengan strategi pemasaran yang efektif. Yang kedua itu menyiapkan strategi yang fleksibel dan adaptif. Nah, di sini bisnis ini harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan kondisi pasar dan lingkungan bisnis. Yang mana strategi yang dirancang harus bersifat fleksibel, memungkinkan penyesuaian sesuai dinamika pasar, teknologi, dan regulasi yang berubah. Yang ketiga yaitu ada memastikan sumber daya memadai. Nah, maksudnya di sini perencanaan yang baik itu memperhitungkan ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang diperlukan seperti modal, sumber daya manusia, dan teknologi. Nah, hal ini penting agar operasional berjalan lancar dan target pasar dapat dicapai sesuai dengan jadwal. Yang keempat itu ada memiliki indikator keberhasilan dan pengukuran berkala. Nah, maksudnya di sini ini tuh dapat menentukan indikator performa utama yang jelas menjadi tolak ukur keberhasilan bisnis. Nah, selain itu, ini tuh dilakukan sebagai pengukuran dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bisnis tetap pada jalur yang benar dan melakukan perbaikan bila diperlukan. Yang kelima itu ada merencanakan bisnis dan mitigasinya secara sistematis. Nah, maksudnya di sini itu antisipasi resiko adalah bagian penting karena bisnis harus mengidentifikasi kemungkinan resiko internal dan eksternal yang dapat mengganggu operasional atau pencapaian dari tujuan, serta merancang langkah mitigasi yang konkret agar resiko tersebut dapat dikendalikan atau diminimalkan dampaknya. Nah, jadi aspek-aspek ini saling terkait dan menjadi kunci dalam pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ada penyusunan rencana usaha dan sistematika. Jadi, penyusunan rencana usaha secara sistematis ini melibatkan beberapa langkah yang terstruktur dan saling terkait, yang mana ini tuh digunakan untuk memastikan rencana tersebut lengkap, realistis, dan mudah dipahami. Yang pertama yaitu mengidentifikasi misi, visi, dan tujuan dari bisnis. Nah, langkah awalnya adalah menentukan visi atau gambaran jangka panjang dari bisnis ini. Misi itu tujuan dan alasan keberadaan bisnis dan tujuan spesifik yang ingin dicapai. Nah, hal ini tuh menjadi panduan utama dalam pengambilan keputusan dan arah strategi bisnis. Yang kedua itu kita melakukan riset pasar dan analisis pesaing. Nah, yang mana pada tahap ini tuh meliputi pengumpulan data tentang pasar sasaran, kebutuhan referensi pelanggan, tren industri, serta analisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Nah, riset ini akan valid untuk menjadi dasar dalam menentukan posisi bisnis di pasar dan strategi pemasaran. Yang ketiga itu ada merumuskan strategi pemasaran dan operasional. Nah, setelah kita memahami pasar, selanjutnya kita tuh harus menyusun strategi pemasaran, yang mana itu termasuk segmentasi, targeting, posisi, harga, produk, promosi, dan distribusi. Jadi, pada rencana operasional ini akan mendetailkan proses sehari-hari bisnis,
bisnis, baik itu lokasi, kebutuhan sumber daya manusia, serta sistem kerja agar bisnis berjalan secara efisien. Yang keempat itu ada mengkalkulasi kebutuhan modal dan membuat proyeksi keuangan. Nah, maksudnya di sini kita tuh harus merencanakan kebutuhan pendanaan, baik itu untuk modal awal, operasional, dan pengembangan. Nah, kita harus membuat proyeksi keuangan yang mana itu harus meliputi estimasi pendapatan, biaya, arus kas, laba rugi, serta titik impas atau break even point untuk menilai kelayakan usaha kita. Yang kelima itu kita harus menyusun langkah implementasi dan monitoring. Nah, maksudnya di sini kita tuh harus membuat jadwal pelaksanaan aktivitas bisnis dan menetapkan indikator keberhasilan atau yang kita kenal juga dengan KPIs namanya. Yang mana di sini tuh kita harus menyertakan mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala. Tujuannya di sini agar rencana dapat disesuaikan bila ada perubahan kondisi. Yang mana pada zaman sekarang itu perubahan digital itu sangatlah cepat dan sangat berkembang. Nah, yang selanjutnya itu di sini ada yaitu menyiapkan dokumen lengkap dengan ringkasan eksekutif. Nah, di sini kita harus menyusun dokumen bisnis dan plan secara lengkap dan sistematis. Yang mana itu baik itu mulai dari ringkasan eksekutif yang harus padat dan menarik, deskripsi usaha, analisis, strategi hingga proyeksi keuangan. Nah, dokumen ini harus mudah dipahami dan meyakinkan bagi investor dan mitra bisnis. Jadi, sehingga sistematika ini dapat membantu dan memastikan bisnis plan itu dapat struktur secara jelas, dapat dioperasikan dan menjadi alat efektif dalam perencanaan dan pengembangan usaha yang dijalankan ataupun yang direncanakan. Nah, jadi pada poin selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik presentasi dari bisnis plan yang efektif, yang mana langkah atau cara atau tips yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu menyampaikan ringkasan eksekutif di awal. Nah, maksudnya di sini kita harus memulai presentasi dengan ringkasan eksekutif yang jelas, singkat, dan menarik agar audiens langsung memahami inti dan potensi bisnis ini. Nah, bagian ini tuh harus menggambarkan visi, misi, dan keunggulan utama bisnis yang akan menarik perhatian investor atau mitra. Nah, selanjutnya di sini itu ada menggunakan visualisasi data yang mendukung. Nah, di sini kita harus menggunakan grafik, tabel, dan visual lain yang mudah dipahami untuk menjelaskan data. Data itu bisa seperti proyeksi keuangan, analisis pasar, dan strategi bisnis. Nah, dengan visualisasi ini tuh dapat membantu memperjelas informasi kompleks dan membuat presentasi lebih menarik dan meyakinkan. Yang ketiga itu fokus pada nilai tambah dan keunggulan bisnis. Nah, di sini tuh kita harus menonjolkan aspek keunikan dan keunggulan produk atau jasa. Nah, strategi pemasaran yang jitu serta potensi pertumbuhan. Di sini tuh kita harus menjelaskan nilai tambah ini agar membuat bisnis kita itu berdiri keluar di antara pesaing dan menunjukkan alasan mengapa bisnis kita itu tuh layak untuk didukung. Nah, yang keempat ada yaitu menyiapkan jawaban atas pertanyaan kritis dari audiens. Nah, maksudnya di sini kita tuh harus mempersiapkan dengan matang jawaban untuk pertanyaan sulit, terutama yang berkaitan dengan aspek keuangan, pasar, resiko, dan rencana pengelolaan bisnis. Yang mana ini tuh akan menunjukkan bahwa kita itu paham tentang bisnis dan siap menangani tantangan tersebut. Yang kelima, di sini kita tuh harus menggunakan bahasa sederhana dan persuasif. Maksudnya di sini tuh kita tuh harus menyampaikan presentasi dengan bahasa yang mudah dimengerti, ringkas, dan persuasif. Jadi kita tuh harus menghindari istilah teknis yang rumit kecuali audiens itu memahaminya. Nah, bahasanya di sini tidak boleh bertele-tele atau menggunakan bahasa yang sulit dipahami. Jadi, penggunaan bahasa yang sederhana itu tuh dapat membantu audiens untuk menangkap pesan secara efektif. Yang mana pesan kita itu dapat diterima secara baik oleh pendengar atau audiens yang ada.
Yang terakhir itu kita tuh harus berlatih presentasi agar lancar dan percaya diri. Nah, maksudnya di sini tuh kita harus latihan secara berulang untuk menyampaikan lebih lancar dan mengurangi rasa gugup. Jadi, sehingga dengan presentasi yang percaya diri akan lebih meyakinkan dan meningkatkan kredibilitas kita di mata audiens. Nah, jadi dengan menerapkan teknik-teknik ini, presentasi rencana usaha kita insya Allah akan mampu menarik perhatian dan kepercayaan audiens. Nah, khususnya itu calon investor atau mitra bisnis, sehingga peluang sukses untuk mendapatkan dukungan kita itu lebih besar dari yang lainnya. Nah, jadi sekianlah pembahasan dari saya di sini tuh kesimpulannya. Jadi, rencana usaha atau bisnis plan itu adalah dokumen tertulis yang mana itu tuh berisi gambaran lengkap mengenai tujuan, strategi, dan langkah-langkah operasional untuk menjalankan suatu bisnis. Nah, dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan yang membantu pengusaha untuk mengatur usaha secara sistematis dan mengelola risiko, serta menarik perhatian investor untuk pemberi modal. Dan penyusunan rencana usaha yang baik itu harus meliputi analisis pasar, strategi pemasaran, manajemen operasional, dan proyeksi keuangan. Jadi dengan adanya bisnis plan ini, pengusaha itu bisa membuat keputusan yang terukur dan menjalankan bisnis dengan arah yang jelas, sehingga peluang keberhasilan dapat meningkat. Jadi sekian presentasi dari saya, harapannya dapat diterima. Baiklah, saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.